Ini tugas kita. Ingat loh ya, tugas Bapak Ibu Saudara dan saya menjaga telinga masing-masing. Karena Tuhan mau kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Ayolah Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, apa untungnya sih Bapak Ibu Saudara sekarang dengerin gosip, dengerin berita-berita yang tidak ada kepastiannya? Bahkan ya, seandainya benar yang diomongin orang lain, toh juga apa sih untungnya buat kita? Lebih baik kita tidak ikut-ikutan, lebih baik kita fokus jaga hidup kita, kesucian kita, fokus terhadap perubahan diri kita dari waktu demi waktu. Pak, Bu, umur kita singkat, nggak ada yang tahu kapan kita pulang. Bahkan ketika seseorang dalam kondisi sehat, bahkan dia merasa fit badannya, dia berolahraga, dia rajin olahraga, tiba-tiba setelah selesai olahraga, dia meninggal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik subscribe dan klik gambar loncengnya. Aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita tidak pernah menjaga telinga kita. Kita lebih suka mendengar orang lain berbicara hal-hal yang negatif. Kita lebih tertarik mendengarkan gosip. Kita lebih tertarik mendengarkan berita-berita hoax. Apa maksudnya hoax? Maksudnya berita hoax di sini berita yang tidak ada kebenarannya. Menduga-duga. Bahkan ya kita harus jujur, kita sering sekali terseret, kepingin tahu ada apa sih sebenarnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, kuping kita ini, yang masuk ini juga sering sekali membuat di dalam otak kita mengingatnya terus-menerus. Ayo Bapak Ibu Saudara, seberapa sering selama ini menggunakan telinga kita untuk mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak pantas, obrolan-obrolan yang tidak bermutu. Tapi kan Pak, saya sudah ada di dalam lingkungan pelayanan, di dalam lingkungan gereja. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, baik itu di dalam lingkungan pelayanan atau bukan, tetap kita harus menjaga telinga kita. Bahkan di dalam lingkungan pelayan pun, di dalam lingkungan aktivis yang melayani pun, tidak dipastikan atau tidak bisa dijamin bahwa mereka tidak berbicara hal-hal yang negatif. Bukan jaminan sebagai seorang aktivis, pengerja gereja, pendeta sekalipun, mereka menjaga mulutnya. Jadi apa yang kita dengar harus kita jaga. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menjaga telinga kita dengan baik. Jangan sampai yang berita-berita yang masuk yang tidak kita tahu kebenarannya, lalu kita dengar, kita ingat. Nah, berapa banyak di antara kita juga ketika mendengar berita-berita tidak baik membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, bahkan kita ikut-ikutan menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Ini tugas kita. Ingat loh ya, tugas Bapak Ibu Saudara dan saya menjaga telinga masing-masing. Karena Tuhan mau kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Ayolah Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, apa untungnya sih Bapak Ibu Saudara sekarang dengerin gosip, dengerin berita-berita yang tidak ada kepastiannya? Bahkan ya, seandainya benar yang diomongin orang lain, toh juga apa sih untungnya buat kita? Lebih baik kita tidak ikut-ikutan, lebih baik kita fokus jaga hidup kita, kesucian kita, fokus terhadap perubahan diri kita dari waktu demi waktu. Pak, Bu, umur kita singkat, nggak ada yang tahu kapan kita pulang.
Bahkan ketika seseorang dalam kondisi sehat, bahkan dia merasa fit badannya, dia berolahraga, dia rajin olahraga. Tiba-tiba setelah selesai olahraga, dia meninggal. Siapa yang tahu? Kalau kita tidak mau menjaga telinga kita, maka kita sedang meracuni pikiran kita dari apa yang kita dengar. Ayolah, jangan kita dengarkan berita-berita yang tidak baik, yang tidak pantas untuk kita dengar. Tapi biarlah kita mendengar hanya kebenaran firman Tuhan. Tapi kan yang kita tahu sekarang ini depan mata orang-orang yang tidak benar. Bagaimana? Pak, Bu, biarlah kita berurusan sama Tuhan. Buat apa kita ngurusin hal-hal seperti itu? Tidak membangun iman kita. Tidak membuat kita lebih suci. Tidak membuat kita lebih kudus. Jadi kita jaga telinga kita dengan baik, dengan benar. Jangan sampai kita terpancing ketika kita mendengarkan gosip. Jujur saja, Bapak Ibu pasti akan terpancing. Tidak mungkin tidak. Ketika ada orang ngomong hal-hal yang negatif, kita mudah terpancing. Kita akan berkata, apa tuh? Kenapa begitu? Kok bisa ya? Nah, jadi kita harus menjaga telinga kita. Kita sering sekali mendengar berita-berita yang tidak baik itu menggelitik di telinga kita, dan rasanya kok menggelitik daging kita dan merasa kita nyaman, pingin lagi, dan pingin lagi. Kita akhirnya kecanduan untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab supaya kita bisa sempurna seperti Bapa di surga, supaya kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa punya karakter seperti Kristus kalau kita suka dengar gosip, digosok semakin sip? Bagaimana mungkin kita bisa punya kebijaksanaan hidup, kita bisa berubah seperti Yesus Kristus Tuhan, kalau yang didengar bukan berita-berita kebenaran? Kalau yang didengar selalu berita-berita yang tidak mengenakan dan menyakitkan. Nah, kita harus jaga. Mengenakan di sini adalah mengenakan daging kita, yang tidak mengenakan di sini adalah tidak mengenakan buat hati dan perasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih hidup, dan kalau kita punya keinginan, punya perjanjian untuk hidup suci, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus jaga telinga kita. Kadang apa yang masuk dalam telinga kita membentuk pola berpikir kita. Dan ketika pola berpikir kita terbentuk dalam hal yang salah, sulit buat kita untuk merubahnya. Apalagi sudah terpatri, menggores begitu dalam, sulit buat kita untuk merubahnya. Sekarang ini, bagi Bapak Ibu yang mendengar, melihat renungan ini, melihat video ini, ayo kita sama-sama, saya mengajak ayo kita sama-sama jaga telinga kita. Nggak ada untungnya kan buat kita mendengarkan gosip, berita-berita tidak baik. Dan nggak ada ruginya juga kalau kita nggak mendengarnya. Mari Bapak Ibu Saudara. Yang penting sekarang bagaimana supaya pikiran kita, jangan sampai yang masuk ini sampah. Jangan sampai yang masuk dalam pikiran kita melalui telinga kita itu adalah berita-berita kebencian. Berita-berita yang memancing emosi kita. Berita-berita yang memuaskan daging kita. Hati-hati, iblis setan tidak pernah tinggal diam sampai sekarang dan selalu berusaha menyeret kita semua. Kita semua, ingat ya, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita harus berjaga-jaga di sini, jaga telinga kita karena telinga kita menjadi salah satu pintu untuk berita-berita yang tidak baik masuk di dalam otak kita. Sehingga otak kita nanti menginkubasinya, menyerapnya, merenungkannya terus-menerus, dan akhirnya melahirkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin-kemarin, selama ini, selama kita hidup, kita selalu berbuat seperti itu, sekarang berubahlah. Ayo kita fokus terhadap perubahan hidup kita. Kita jaga benar-benar, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita jaga supaya kita bisa mengalami perubahan, menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu.
share, berkati orang banyak, berkati orang-orang sekitar kita, supaya mereka pun berubah sama-sama dengan kita. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa klik tombol like, silakan tinggalkan komentar. Bagi yang belum klik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Aktifkan atau pilih semua notifikasi supaya setiap ada informasi berita yang terbaru, maka Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.